Oke, untuk latihan yang ada di praktik 5, ini adalah pembuatan daftar isi otomatis. Di video sebelumnya kita bahas untuk yang praktik 4, yang pembuatan daftar isi manual menggunakan tabulasi. Untuk latihan yang ada di praktik 5, ini kita pakai file bahan latihan praktik 5, itu adalah file mentahnya. Kemudian kita nanti lakukan beberapa pengaturan untuk membuat daftar isi otomatis. Ini kita ibaratkan kita sudah memiliki naskah tugas akhir atau naskah karya tulis ilmiah yang sudah kita punya. Nanti kita tinggal melakukan pengaturan dari daftar isi otomatisnya. Nah, misalkan di sini langkah pertama kita buka dulu untuk bahan latihan praktik 5. Kemudian pada menu home di sini ada pilihan style, di ujung sini ada pilihan untuk stylenya. Atau kita juga bisa menekan tombol Ctrl Alt Shift dan huruf S yang ada di keyboard. Nah, nanti muncul seperti ini untuk yang stylenya. Kemudian kita nanti bisa melakukan beberapa pengaturan ya. Kita bisa melakukan beberapa pengaturan di sini. Nah, di sini ada heading 1, heading 2, heading 3, 4, gitu juga bisa kita masukkan, atau bisa juga dari menu style yang ada di sini. Di sini, nah, heading 1, heading 2, terus nanti ada heading 3, heading 4, dan seterusnya. Itu nanti bisa kita bikin. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke di sini untuk yang menu. Kita mau bikin abstrak ya. Intinya kalau yang judul abstrak, bab 1, bab 2 gitu kita bikin dalam format heading 1. Nah, jadi heading 1 tuh paling besar, bawahnya heading 2, heading 3, heading 4 dan sub heading yang lain. Nah, misalkan di sini ada abstrak di sini. Kemudian kita pilih style. Nah, kita terus cari heading 1. Heading 1. Kemudian di sini nanti untuk yang kedua, yang di kata pengantar kita blok lagi, terus kita pilih heading 1. Kemudian untuk yang judul bab lagi ya, yang di bab 1 di sini, kita blok juga, kita pilih heading 1. Nah, kita pilih heading 1. Nah, terus ini kan nanti jadi kayak 2 baris gitu ya. Nanti kita letakkan kursornya di depan huruf P pada pendahuluan, kemudian kita backspace. Nanti dia kan kayak seperti menyambung seperti ini gitu ya. Nah, kemudian kita tekan tombol Shift dan Enter ya. Nah, nanti kan seperti ini ya. Nah, terus kita tekan tombol Shift dan Enter. Terus dia nanti jadi 2 baris lagi. Ini kalau dilihat kesannya kok sama ya kayak tadi, sebenarnya tidak. Ini nanti walaupun dia 2 baris, nanti di daftar isi dia nanti jadi 1 baris. Nah, kemudian untuk subbagiannya, subjudul itu biasa kita pakai heading 2. Nah, di sini untuk yang subjudulnya kita ada pada latar belakang. Oh ya, ini tadi untuk yang bab 2 sama ya, kita buat heading 1, kajian pustaka, kita blok. Terus kita pilih heading 2, terus kita letakkan kursornya di depan huruf K, kemudian kita tekan tombol backspace, nanti dia tergabung menjadi 1. Kemudian tekan tombol Shift dan tombol Enter, nanti dia terpisah seperti ini. Nah, selanjutnya kita bikin subjudul untuk heading 2 ya. Jadi di sini kita pilih untuk landasan teori, kita blok, kemudian kita pilih heading 2, kemudian latar belakang di sini kita blok, kemudian kita pilih heading 2, nanti numberingnya hilang gitu nggak apa-apa, nanti ada pengaturan lain. Terus kita 2 itu ya, yang ada subjudul di 2 itu. Nah, selanjutnya kita buat subjudul yang ketiga. Oh sorry, ini tadi yang identifikasi masalah dia juga subjudul pertama ya, berarti dia heading 2. Oke, kita cek lagi mana yang masih butuh heading. Ya, abstrak heading 1 karena judul, kata pengantar heading 1 karena judul, bab 1 heading 1 karena judul, latar belakang heading 2 karena judul, subjudul 1
identifikasi masalah heading 2 karena subjudul 1. Bab 2 ini heading 1 ya, heading 1. Kita backspace, kita tekan shift enter. Kemudian yang landasan teori ini heading 2. Kemudian untuk yang hakikat belajar dan pengertian belajar ini kan sub-sub menu. Jadi hakikat belajar itu ada di bawah landasan teori dan pengertian belajar itu ada di bawahnya hakikat belajar. Berarti ada heading 3 dan heading 4. Nah, berarti kita buat aja di sini yang hakikat belajar kita blok, terus kita cari heading 3. Nah, ini heading 3. Ya, kemudian untuk yang pengertian belajar kita pilih heading 4. Di sini ya heading 4. Nah, heading 4 ya tadi, heading 4. Yang di sini pengertian belajar itu ada di heading 4. Oke. Nah, kemudian kita tinggal melakukan pengaturan ya, kita tinggal lakukan pengaturan. Di sini kita bisa melakukan pengaturan dengan menu numbering gitu, tapi bisa juga kita bisa langsung melakukan pengaturan dari menu modifikasi ya, di menu modifikasi dari headingnya ya. Nah, misalkan di sini kan heading 1. Kita blok aja abstrak 1, terus di sini kita pilih heading 1. Kita klik kanan, pilih heading 1, terus pilih modify. Nah, di sini misalkan untuk pada heading 1 kita buat ukurannya adalah 14 pt. Berarti di sini format hurufnya Times New Roman, ukurannya 14 pt. Kemudian bold, warna hurufnya hitam. Perataannya rata tengah karena dia judul ya. Nah, terus previewnya bisa lihat di sini di bagian ini. Nah, kita bisa lakukan pengaturan lain, misalkan untuk pengaturan paragrafnya. Dari menu format kita pilih paragraf di sini. Misalkan kita buat untuk paragrafnya ya, misalkan kita pilih yang double gitu, biar dia agak jauh jaraknya. Dua spasi ya. Kalau sudah kita enter, kemudian kita oke. Nah, nanti kita lihat yang pengaturan tentang heading 1, nanti dia otomatis mengikuti pengaturan heading 1 tadi ini. Sudah bold, sudah tata tengah, ini juga sama. Oke, selanjutnya adalah subjudul 1 ya, atau heading 2. Nah, ini juga latar belakang masalah. Tadi kan kita bikin AB seperti itu. Nah, berarti di sini latar belakang masalah kita blok, pilih heading 2, kemudian pilih modify. Nah, ini kita sama ya, kita pilih hurufnya Times New Roman, ukurannya 12, kemudian bold, warnanya kita pilih hitam. Nah, kemudian karena tadi mau buat formatnya ABC gitu ya, numberingnya dalam bentuk ABC, format kita bikin format di sini sebentar. Tadi saya lupa. Oh ya, ABC. Oke, ABC di sini. Ya, ulang ya. Di sini tadi di heading 2, kita klik kanan pilih modify. Ukurannya Times New Roman 12 bold, terus ini hitam. Kemudian pilih format, kemudian karena kita mau bikin ABC gitu ya, numbering, kita pilih numbering. Nah, kita pilih yang ini. Kalau sudah, kita tekan tombol OK. Kemudian kalau mau ngatur spasi boleh dari paragraf di sini. Misalkan kita pilih 1,5 line gitu ya, spasi 1,5. Kalau sudah, kita OK. Nah, ini nanti formatnya jadi kayak gini. Kalau sudah, kita OK. Nanti otomatis yang memiliki pengaturan heading 2 itu akan mengikuti format dari yang kita buat tadi. Nah, cuma bedanya yang di sini, yang di C ini tinggal kita, karena C tadi mau dibuat dari A ya, berarti tinggal kita restart aja ke A. Nah, gini. Oke.
Terus tadi hakikat belajar. Nah, hakikat belajar ini masuknya ke heading 3. Jadi subjudul yang ada di bawahnya landasan teori. Ini kita Oke, yang hakikat belajar ada di heading 3. Ini adalah subjudul dari landasan teori ya. Kemudian hakikat 3 ini kan tadi heading 3. Kita klik kanan, pilih modify. Kemudian di sini sama, kita atur untuk hurufnya, Times New Roman 12 bold, warnanya hitam. Kemudian karena dia numberingnya dimulai dari 1 ya, berarti kita pilih format numbering, pilih 1, kalau sudah di OK, spasinya kita pilih format paragraf, spasinya 1,5, kalau sudah di OK, di OK. Nah, kayak gini. Nanti untuk yang pengertian belajar ini adalah subjudul di bawahnya hakikat belajar, berarti dia heading 4. Nah, heading 4 ini kita mau buat dia tulisannya tebal miring dan numberingnya dari A kecil, A tidak kapital. Nah, ini kita tinggal blok aja pengertian belajar, terus tadi heading 4 ya, pilihannya heading 4, klik kanan, pilih modify, sama ya di sini format hurufnya Times New Roman 12 tebal warna hitam. Terus kita pilih format, kita pilih paragraf, spasinya kita bikin line spacingnya kita bikin 1,5. Kemudian numberingnya dari menu format kita pilih numbering. Nah, ini kita pilih A kecil. Oke. Terus tadi mau dibikin ini ya tebal miring, berarti tinggal kita pilih aja di sini tebal miring. Sudah kita oke. Nah, nanti kalau untuk yang subjudul yang lain tinggal mengikuti ya, mana yang posisi heading 2, heading 3, heading 4 dan seterusnya. Sambil saya ulas ya, heading 1 untuk judul, heading 2 subjudul 1, heading 3 subjudul 2, heading 4 subjudul 3. Jadi kalau nanti headingnya ada subjudulnya ada banyak ya, tinggal heading 5, 6 dan seterusnya. Oke, nah sekarang kita letakkan daftar isinya misalkan di bawahnya kata pengantar. Kita bikin halaman baru gitu ya. Nah, tinggal kita letakkan aja kursornya di sini. Kemudian kita tekan tombol kontrol dan enter yang ada di keyboard. Nanti dia ada halaman baru. Oke. Nah, selanjutnya kita buat untuk daftar isi gitu ya. Daftar isi tinggal kita ketikkan di sini daftar isi. Jangan lupa daftar isi ini kan karena dia judul, subjudul ya, berarti judul bab ya. Berarti kan dia heading 1. Kita blok, terus kita pilih di sini heading 1. Oke, terus kita coba enter. Terus kita mau bikin tabel daftar isi otomatis ya. Berarti dari menu references kita pilih yang table of content, kemudian pilih misalnya kita pilih yang ini ya, yang automatic table 1 gitu. Kalau sudah kita klik aja. Nah, nanti kita lihat di sini daftar isinya sudah otomatis. Tinggal nanti kita atur, ini kita blok aja, terus kita pilih biar sama ya hurufnya, kita blok, kita pilih Times New Roman. Nih kita pilih Times New Roman, kita pilih 12. Nah, tulisan kontennya tinggal kita hapus. Gini. Misalkan kalau nanti kita ada nambah bab dan seterusnya, kita tinggal pilih update tabel. Nah, ini opsinya ada 2. Kalau update page number itu yang berubah hanya nomor halaman. Tapi kalau update entire table ini misalkan kita ada penambahan bab, penambahan subjudul gitu ya, itu nanti dia harus pilih yang update entire table. Misalkan kita nanti ada bab 3 gitu ya. Jangan pilih yang update page number aja. Kalau dipilih update page number aja nanti hanya yang sudah tertulis di sini yang halamannya berubah. Tapi kita harus pilih yang update entire table ini untuk menambahkan bab 3 yang baru kita bikin misalkan. Gitu. Oke, itu petunjuk untuk pengerjaan dari praktik 5 yaitu pembuatan daftar isi otomatis. Selanjutnya nanti kita masuk ke pembahasan mengenai surat massal atau mailbox.